adik-adik. Salam juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Semua, selamat pagi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online di KJ Bangkalan Jati. Nah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang sedih? Enggak ya. Ada yang masih ngantuk? Iya, yang masih ngantuk boleh cuci muka dulu sambil siap-siap kita mau mulai sekolah minggu kita. Nah, kita mau sama-sama mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita. Tuhan melindungi kita selalu, Tuhan menjaga kita, bahkan Tuhan menolong kita. Kita mau pujikan sama-sama lagu pembukaan kita, Tuhan Allah di tengah kita. Yuk, kita boleh bangkit berdiri ya, sambil pakai gerakan. Adik-adik boleh duduk kembali. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu pada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama, kita juga sudah membuka dalam doa. Kita saat ini mau masuk firman Tuhan. Kita mau mendengarkan dengan baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, kita pujikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih, atas berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami, sehingga kami bisa mendengar, bisa mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berserah penuh pada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 9. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mensyukurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bacaan berikutnya Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya.
tidak akan menanggung hukuman. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhanlah perlindunganku. Kita mau belajar dari Nabi Daud yang selalu tenang dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebelumnya Ibu mau cerita sebuah dongeng dari Armenia yang berjudul Tigran dan Ikan Kecil. Nah, Tigran ini adalah seorang laki-laki yang miskin, yang mempunyai anak dan istri tinggal di dekat sebuah pantai. Karena miskin, dia tidak punya perahu. Jadi untuk menangkap ikan dia ikut nelayan di situ dengan upah beberapa ekor ikan. Nah, suatu hari si Tigran ini pergi ke laut. Dia berhasil menangkap ikan. Tapi tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Tuhan, lepaskan aku. Oh iya, ada suara ya. Suara siapa tadi ya? Tigran cari-cari. Kemudian terdengar lagi sebuah suara. Tuhan, lepaskan aku. Oh iya, ternyata itu suara ikan kecil yang minta dilepaskan dari jaring. Melihat itu, Tigran merasa kasihan, lalu melepaskan ikan itu. Nah, nelayan yang melihat hal itu marah sama Tigran. Karena ikan yang sudah susah payah ditangkap kok dilepaskan. Akhirnya si Tigran tidak diberi upah. Jadi saat mendarat dia pulang dengan sedih. Karena tidak diberi ikan untuk dijual. Nah, di tengah jalan, si Tigran bertemu dengan seorang raksasa dan sapinya. Raksasa nanya ke Tigran, "Kamu kenapa murung dan sedih?" Kata Tigran, "Iya, karena aku bingung memikirkan anak istriku hari ini tidak bisa makan karena aku tidak punya makanan." Kemudian raksasa itu bilang, "Aku akan menolongmu asal kamu bisa menjawab pertanyaanku. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu akan jadi budakku, akan jadi pembantuku." Kemudian Tigran mikir, "Iya, aku bersedia." Nah, raksasa tadi nanya, "Nah, kira-kira yang paling ditakutkan seekor ikan kecil itu apa?" Tigran bingung, dia nggak tahu. Tapi tiba-tiba ada bisikan dari ikan yang dia tolong waktu itu, bahwa yang paling ditakutkan ikan kecil adalah burung elang. Akhirnya Tigran menjawab, "Raksasa, yang paling ditakutkan ikan kecil itu adalah burung elang." Raksasa kaget, ternyata Tigran bisa menjawab pertanyaannya. Akhirnya dia menepati janjinya dan membantu Tigran dengan memberi sapi punya dia tadi. Tigran gembira, dia mendapat sapi, dia bawa pulang ke rumah. Jadi sapi tadi bisa menghasilkan susu, kemudian dijual untuk membeli makanan buat anak istrinya. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa saat kita tenang, kita berserah, pasti semua masalah bisa kita atasi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan pun demikian. Kita harus belajar untuk selalu tenang. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang selalu menemani dan melindungi kita. Seperti di awal tadi, bahwa Tuhanlah perlindunganku. Untuk adik-adik yang masih balita nih, mungkin saat bangun pagi kok nggak ada papa mama di sebelahnya, kemudian jadi nangis, jadi rewel. Nggak boleh gitu, adik-adik harus tetap tenang. Adik-adik percaya pasti mama papa nggak jauh dari situ, mungkin di dapur, mungkin di ruang tamu. Dan satu hal, kan ada Tuhan, jadi adik-adik nggak boleh takut. Atau mungkin adik-adik harus ditinggal sebentar sama mama keluar, nggak boleh juga rewel, harus tenang. Percaya Tuhan beserta kita, nggak boleh takut. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil nih, yang kelas 1 sampai kelas 3, mungkin beberapa sudah masuk PTM, mungkin seminggu sekali.
Nah, misalnya saat mau pulang sekolah, kok ternyata belum dijemput. Nggak boleh marah, nggak boleh ngomel, harus tetap tenang, percaya. Pasti mama papa juga akan menjemput. Dan tetap yakin, kita punya Tuhan yang selalu menemani adik-adik. Atau saat adik-adik yang udah sekolah nih, ada tugas rumah yang harus dikerjakan, yang ternyata agak susah, ya harus tetap tenang. Pasti adik-adik bisa mengerjakan dengan cara kita bertanya sama mama atau dengan latihan soal yang lain. Percaya Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Selain adik tetap tenang, tidak marah, tidak menggerutu, tetap sabar ya. Nah, di masa pandemi ini juga adik-adik nggak boleh panik, harus tetap tenang, percaya pertolongan Tuhan, perlindungan kita, Tuhan akan menyertai adik-adik. Tuhan akan senantiasa memberi kesehatan. Tapi adik-adik juga harus menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah harus tetap pakai masker. Dari luar harus rajin cuci tangan ya. Nah, ibu percaya adik-adik anak-anak yang luar biasa, yang pastinya selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan kita. Jadi harus tetap tenang, jangan takut, jangan gampang marah, harus tetap sabar. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti adik-adik bisa taruh persembahannya di amplop dan diberikan kepada guru sekolah minggu terdekatnya ya. Atau yang mau transfer juga bisa. Nanti menghubungi Mbak Ida atau Mbak Christine. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat di kerajaan-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami juga sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga pandemi ini bisa berakhir ya Tuhan. Dan kami bisa beraktivitas seperti dulu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di tangan Engkau ya Tuhan, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita belajar bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mau saat kita susah, senang, atau dalam keadaan apapun. Jadi, kita tidak menyerah, tapi kita tetap bersuka cita dan percaya. Tuhan selalu ada untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk papa, mama, kakak, atau semua orang. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, yuk kita mau bangkit berdiri bersama, kita pujikan lagu Saya Laskar Kristus.